seluruh pelajar di seluruh Indonesia dan secara khusus untuk para pembelajar di PPK Penabur. Pada video ini kita akan belajar memahami salah satu rahasia alam semesta, yaitu tentang listrik statis. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang atom, bahwa sebuah atom terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, kalau jumlah proton dan elektron itu tidak sama pada sebuah benda, maka benda itu akan disebut bermuatan listrik. Jadi, contohnya, jika sebuah benda bermuatan listrik positif, ya, maka jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah proton. Jadi ini disebut bermuatan listrik positif karena elektron lebih sedikit daripada proton. Kalau ada sebuah benda lain, ya, benda lain yang muatan positifnya atau protonnya lebih sedikit dari elektron, maka benda ini dikatakan bermuatan listrik negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Oke, jadi saya ulangi, benda bermuatan listrik positif jika elektron lebih sedikit dari proton, dan benda bermuatan listrik positif negatif jika elektron lebih banyak dari proton. Kalau bendanya sama, kalau jumlah muatannya sama, maka benda ini dikatakan netral, ya, netral. Oke, nah bagaimana caranya supaya benda itu bisa bermuatan listrik? Ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah dengan digosok-gosok. Yang kedua dengan induksi, dan ketiga dengan konduksi, ya. Digosok ini benda digosok dengan sesuatu sehingga ada perpindahan elektron. Kalau ini terinduksi, terimbas, ya. Jadi benda lain itu tidak menyentuh benda yang mau dibuat bermuatan listrik. Kalau konduksi itu benda bersentuhan. Nah, contohnya untuk yang pertama, yang untuk digosok, ya, gosok. Pada umumnya yang diberi contoh adalah menggosok plastik, ya, plastik dengan kain wol, atau rambut, ya. Kalau misalnya sebuah plastik ini digosok dengan wol, maka kain wol digosok, maka ada perpindahan elektron dari kain wol, ya. Ada perpindahan elektron dari kain wol ke plastik, misalnya sisir plastik atau pena dan lain-lain, sehingga si sisir plastik ini bermuatan listriknya lebih banyak yang negatif, ya. Sedangkan yang kain wol yang positif yang lebih banyak. Nah, karena plastik ini lebih banyak muatan negatifnya, sehingga plastik
bermuatan listrik negatif ya. Pokoknya ingat, kalau plastik digosok dengan kain wol, semua jenis plastik ya, kalau digosok dengan kain wol atau bulu ya, atau rambut itu, maka si plastiknya bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena ada perpindahan muatan listrik negatif dari kain wol, dari rambut, dari bulu ke plastik. Tetapi setelah dibiarkan beberapa lama karena terkena udara, maka si plastiknya akan kembali menjadi netral. Yang kedua dengan kaca dengan kain sutra. Kaca dengan kain sutra. Kaca dengan kain sutra. Kaca, misalnya kaca, ini kaca digosok dengan kain sutra ya. Nah, pada kasus ini nanti bisa dicoba di rumah. Kacanya itu ada perpindahan muatan dari kaca ke kain sutra, sehingga kacanya kekurangan elektron ya. Karena kekurangan elektron, maka dia bermuatan listrik positif. Kemudian si kain sutranya karena kedatangan elektron, maka dia bermuatan listrik negatif. Oke, selanjutnya setelah kita tahu tentang benda bermuatan listrik positif dan benda bermuatan listrik negatif, maka diselidiki lebih lanjut, ternyata muatan positif dan positif ya, positif dan positif, muatan positif dan positif, atau muatan senama atau sejenis itu menolak ya, tolak. Kemudian yang tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, itu tarik, menarik ya. Jadi negatif sama negatif tolak, positif sama positif tolak, kemudian negatif positif itu tarik ya. Jadi analoginya kalau misalnya cowok sama cowok ya harus menolak ya, jangan saling tertarik. Yang saling menarik itu antara cowok dan cewek. Jadi kalau misalnya cowok dan cewek saling tarik menarik itu normal, itu alamiah ya, rahasia alam. Kemudian kalau ada yang positif sama positif tarik menarik, atau negatif tarik menarik, nah itu yang perlu dipertanyakan. Oke, untuk saat ini kita sampai pada kesimpulan bahwa benda kalau berinteraksi bisa menyebabkan benda itu bermuatan listrik, apakah positif atau negatif. Negatif kalau kelebihan elektron, positif jika kekurangan elektron. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa kalau benda bermuatan listrik ya, apakah positif atau negatif ya, maka untuk menentukan jumlah muatannya ada satuan muatan listrik, satuan muatan listrik ya, muatan listrik disebut dengan kolom ya, kolom. Ya, itu diperkenalkan atau dipublikasikan pertama kali oleh seorang ahli fisika dari Prancis bernama Charles Augustin Coulomb. Di satu kolom ya, muatan misalnya Q1 ya, muatan satu kolom, muatan kedua misalnya 4
kolom. Tetapi kolom ini, satuan kolom ini terlalu besar, sehingga biasanya di dalam perhitungan-perhitungan itu digunakanlah mikro C, ya. Nah, 1 mikro C ini itu sama dengan 10 pangkat min 6 C, ya. Jadi 1 mikro C, 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya, satuan listrik. Simbolnya Q, bisa Q besar, bisa Q kecil, ya. Di simbol untuk muatan listrik Q, satuannya kolom, 1 kolom, ya, 1 mikrokolom, 1 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, muatan-muatan listrik ini akan berinteraksi jika didekatkan satu sama lain, ya. Seperti kita pelajari tadi bahwa muatan listrik itu akan saling tolak menolak. Jadi kalau ada 2 muatan listrik positif sama positif, ya, maka ini akan tolak. Tolak itu dengan gaya tertentu, ya, dengan gaya tertentu. Nah, ini misalnya ini muatan Q1, ini muatan Q2, ya. Jaraknya katakanlah R, atau juga boleh X, atau dia terserah, ya. Nah, ini si 1 ini menolak karena pengaruh Q2, dan Q2 menjauh karena pengaruh Q1. Jadi tolak itu jaraknya nanti semakin jauh, atau saling menolak dengan jarak saling menjauh. Gaya ini yang arahnya ke sana disebut dengan gaya kolom 1 karena pengaruh 2, dan yang ini gaya listrik 2 karena pengaruh 1. Gaya ini nilainya sama, jadi F12 itu sama dengan F21. Berapa nilainya? Nilainya dihitung oleh atau ditentukan oleh persamaan kolom, ya, yang dipublikasikan pertama kali oleh Charles Augustin Coulomb. Maka gaya listrik 12 atau sama dengan gaya listrik atau gaya kolom 21 sama dengan K. K ini tetapan konstanta K, nilai Q1 Q kali nilai Q2 dibagi dengan jaraknya dipangkat 2. Nah, nilai K ini sudah ditetapkan oleh para ilmuwan, nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya, per kolom pangkat 2. Nah, inilah rumus persamaan umum dari gaya listrik atau gaya kolom. K sama dengan gaya listrik atau F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Misalnya ada sebuah muatan, ya. Misalnya ada semua muatan listrik. Ini bermuatan listrik ke Q1 misalnya sama dengan 2 mikro C, ya. Yang ini Q2 nilainya ini positif, ini juga positif. Nilainya misalnya 4 mikro C. Berapakah gaya keduanya jika jaraknya ini 2 meter misalnya? Tinggal kita masukkan ke persamaan. Jadi
gaya 12 atau gaya 21 sama saja, sama dengan K I1, kita tulis dulu I2 per R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya nggak usah ditulis dulu. Q1 nya itu 2 mikro C atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 C ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, yang ini 4 kali 10 pangkat 6 min 6, sorry, 10 pangkat min 6 dibagi dengan R nya itu 2 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 9 kali 2 kali 4, 9 kali 4 36 ya, dikali 2 berarti 72 kali, caranya nih ya, 9 dulu di depan pangkat-pangkat ini, 9 kali 2 18 kali 4, jadi 72 kali 10 pangkat. Nah ini 9 kurang 6 kurang 6, jadi min 12 dengan 9 itu masih sisa min 3 ya. 9 kurang 6 min 3 kurang 6 minus 3 per 4 ya, 2 pangkat 2, jadi 72 per 4 ya kali 10 pangkat min 3 Newton. Satuan gaya itu Newton ya. Jadi 72 per 4, apakah 72 bisa dibagi 4 habis, mau dalam koma juga boleh, mau seperti ini juga boleh ya. Jadi 72 per 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Itu untuk gaya antara Q1 dan Q2. Kalau misalnya ini tidak dalam meter, itu harus dijadikan ke meter, misalnya dalam senti atau milimeter. Oke, demikian contoh untuk menghitung gaya pada listrik statis. Selanjutnya kita memperhatikan persamaan gaya listrik atau hukum Coulomb atau gaya Coulomb, yaitu F Coulomb atau gaya listrik itu sama dengan tetapan listrik K Q1 dikali Q2, ini dikali semua ya, dibagi dengan R pangkat 2. Nah, dari rumus ini kelihatan bahwa gaya itu sebanding dengan K, sebanding dengan Q1 dan sebanding dengan Q2, dan berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Maksudnya, contohnya jika misalnya sebuah benda A dan benda B ya, ini mempunyai muatan Q1, ini mempunyai muatan Q2, ada jaraknya R. Pada saat jaraknya R, gayanya itu sama dengan F ya, sama dengan K1 Q2 per R pangkat 2. Nah, berapa jaraknya kalau misalnya R-nya dijauhin? Misalnya jauhnya, jaraknya ini menjadi 2R. Ini tetap Q1, ini tetap Q2. Maka gayanya itu sama dengan, lihat gayanya sama dengan K Q1 Q2 per 2R pangkat 2. Jadi sama dengan K Q1 Q2 per 4R pangkat 2. Oke. Sekarang bandingkan ini dengan ini. Ya. Oke,
Oke, bandingkan, bisa dibandingkan, berarti nilai ini berkurang seperempatnya, ya. Ya, ini ada tanda 4, ada seperempat, ini tidak ada, berarti dia berkurang seperempatnya. Jadi, kalau R-nya jaraknya itu 2 kali, ya, maka gayanya menjadi seperempat kalinya, berbanding terbalik kuadrat, ya, berbanding terbalik kuadrat, dibagi 2 kuadrat, berbanding terbalik kuadrat. Kalau R-nya sama dengan 3 kali, berarti F-nya sama dengan 1/9 kalinya, berkurang 1/9 kalinya. Kalau R-nya sama dengan 10 kali, maka F-nya sama dengan 1/10 pangkat 2, 1/100 kalinya. Oke, kalau misalnya bertambah R-nya, berkurang R-nya yang dikurangi, ya. R-nya yang dikurangi, jadi tadinya menjadi 1R menjadi 2R. Jadi kalau misalnya tadinya itu F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat, sekarang R-nya menjadi setengahnya, ya, setengah R, 1/2R. Nah, gayanya menjadi F sama dengan K Q1 Q2 per 1/2 R pangkat 2 sama dengan K Q1 Q2 per 1/4 R kuadrat, atau sama dengan K kali Q1 K Q1 Q2 kali, ya, per, nah ini kan ini naik ke atas, per R kuadrat, ini menjadi 4, jadi menjadi 4 K Q1 Q2 per R pangkat 2. Coba bandingkan ini dengan ini, ya. Jadi ada 4 kali, bukan berkurang 4 kalinya, berarti bertambah 4 kalinya. Jadi jika R-nya menjadi 1/2R, berkurang, ya, 1/2R, maka gayanya bertambah 4 kalinya. Jika R-nya berkurang 1/3 kali, dibagi 1/3, maka gayanya bertambah menjadi 9 kali. Nah, R-nya sama dengan 1/6, misalnya 1/6R, maka R-nya menjadi 36 kali. Oke, jadi kalau jaraknya semakin dekat, gayanya bertambah. Kalau jaraknya semakin jauh, gayanya berkurang. Nah, itu pemahaman konsep kalau jarak berubah-ubah atau muatan berubah-ubah. Kalau muatannya yang berubah, tinggal dikali aja, ya. Kalau ini berubah menjadi 2 kali, ini 2 kali. Kalau ini 2 kali, ini juga 2 kali. Tapi kalau dua-duanya 2 kali, yang ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali, berarti tinggal kali 2. 2 kali 2 menjadi 4 kali. 1/2 dengan 1/3 tinggal dikali, 1/2 sama 1/3, jadi 1/6 kalinya, begitu, ya. Jadi demikian bagian listrik statis dari bagaimana listrik itu, muatan listrik itu tercipta, kemudian diciptakan dengan digosok, induksi, dan konduksi. Kemudian sifat-sifat muatan listrik, positif sama positif tolak, negatif negatif tolak, positif negatif tarik,
Kemudian satuan muatan listrik itu adalah kolom, yang lebih kecil lagi mikrokolom dengan disimbol Q, dengan persamaan kolom F kolom atau gaya listrik sama dengan K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan listrik 1, muatan listrik 2 bagi jarak keduanya. Oke, demikian para pelajar di seluruh Indonesia dan pembelajar BPK Penabur. Demikian kita mengungkap rahasia alam yang satu ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima